Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab as-sadisul ishrun. Hamzatul qata' wa hamzatul wasal. Kali ini kita akan diskusikan terkait dengan istilah hamzatul qata' dan hamzatul wasal. Definisinya, ta'rifu hamzatul qata'. Definisinya adalah al-hamzah allati tadhharu bin nutqi daiman sawa'un akanat fi bad'il kalam am fi wasatihi. Jadi hamzatul wasal yang disebut dengan hamzatul qata' adalah hamzah yang selalu terucap, yang diucapkan apakah itu di awal kalimat atau di tengah-tengah kalimat. Nahwu contohnya adalah akrim abawaika wa ahsin ilaihima. Jadi kalimat ini, kalimat akrim abawaika dan wa ahsin ilaihima ini kalimat yang diawali dengan hamzatul qata'. Begitu pula di tengah-tengah kalimat ada beberapa kata ini abawaika wa ahsin ilaihima, masing-masing kata ini dimulai dengan hamzatul qata'. Karena itu hamzah ini semua dibunyikan. Jadi ini contoh yang real dari definisi bahwa hamzatul qata' adalah hamzah yang selalu diucapkan baik di awal kalimat maupun di tengah kalimat. Ini awal kalimatnya dan ini masing-masing kata yang ada hamzahnya dan hamzahnya adalah hamzatul qata'. Baik, kemudian definisi dari hamzatul wasal. Jadi ta'rifu hamzatul wasli. Hiyal hamzah allati tadhharu khattan wa la tuntaqu lafdhan. Hamzatul wasal adalah hamzah yang tidak ada dalam tulisan, tidak juga diucapkan kecuali illa idza ja'at fi awalil kalam. Kecuali hamzatul wasal itu hanya diucapkan ketika mengawali sebuah kalimat. Fa inda idzin tadhharu bin naqti, karena itu saat ada hamzah di awal, hamzahnya diucapkan lal kitabah, tapi tidak ditulis. Mana maksudnya? Nahwu qaulillahi ta'ala waqsid fi masyika waghdud min sautika. Ini ada beberapa hamzah tapi hamzahnya di tengah-tengah kalimat. Seperti kata waqsid ini antara kata wa dan iqsid itu ada hamzah di sini. Kemudian yang kedua adalah waghdud ini antara wa, ya. Kata wa dan ughdud itu ada hamzah karena itu dua hamzah ini baik pada kata waqsid maupun di waghdud tidak diucapkan hamzahnya. Nah, contoh paling nyata tempat hamzatul wasal yang di awal kalimat dan itu diucapkan tapi tidak ditulis ada pada kata-kata ini, pada kalimat ini. Wa nahwu intafi bi masyhurati kulli dhi aqlin hasifin. Intafi, ya ini kalimat panjang dimulai dengan kata intafi. Intafi ini kata yang awalnya hamzah, tapi ini hamzatul wasal, karena itu hamzahnya tidak ditulis di sini, hanya berupa alif. Baik, berikutnya adalah mawadhi'u hamzatil qata'. Tempat-tempat kita menemukan hamzatul qata'. Pertama adalah awalul madhi, ar-rubai wa amrihi wa masdarihi. Awal kata kerja bentuk madhi, kemudian bentuk rubai, awal kata kerja bentuk madhi yang hurufnya 4, kemudian kata kerja amarnya juga perintah dan masdarnya. Untuk lebih jelasnya, ini ada contoh. Ini kata kerja yang rubai, maksudnya 4 hurufnya. Akroma, alif, kaf, ra, mim. Dan kata kerja ini dimulai dengan hamzah. Dan hamzah ini hamzatul qata' tentu, karena di sini kita menemukan hamzatul qata' atau contoh dari hamzatul qata'.
Kemudian kata kerja bentuk perintah amr, akrim. Kemudian masdarnya, kata bendanya adalah ikram. Atau kata jadiannya ikramun. Kata turunan dari akrama yukrimu ikramun. Barangkali bisa kita tuliskan bentuknya seperti di sini. Misalnya kita bikinkan kolom. Ada 3 kolom. Akroma dan fi'il madinya atau fi'il mudhari'nya yukrimu. Di sini tidak ada hamzah. Kemudian akrim itu fi'il amrnya dan masdarnya adalah ikramun. Ini dia contoh dari yang tadi kita ucapkan. Ini bentuknya tidak sesuai dengan bahasa Arab. Baik, kita cukup dengan apa yang ada tertulis di sini. Ini contoh kedua, ansafa, ansib, insafun, ansafa fi'il madhi dan hurufnya 4. Ya, ansafa berarti fi'il rubai. Maksudnya hurufnya 4, 1, 2, 3, 4. Alif, nun, shad, fa. Dan dimulai dengan hamzah dan ini adalah hamzatul qata'. Kemudian ansib, objektif atau gambarkanlah gitu. Ini fi'il amr, sedangkan kata insaf itu fi'il masdarnya. Kemudian di sini juga ada beberapa contoh lain yang kesemuanya menunjukkan bahwa di sini ada kata kerja bentuk madhi, amar dan i'rab. Begitu pula ada kutipan dari hadis di mana ada kalimat, ada kata yang diawali dengan hamzatul qata, yaitu Allahumma a'ti. Ini adalah kata kerja bentuk perintah a'ti. Di sini 1, 2, 3, 4. Di sini ada ya seharusnya, tapi karena huruf fi'il mu'tal jadi dihilangkan a'ti. Begitu pula dengan kata a'ti di sini. Ini adalah 2 kata di mana kata bentuk amr dan diawali dengan hamzah dan hamzahnya adalah hamzatul qata'. Kemudian tempat kedua ditemukannya hamzatul qata' adalah pada semua huruf. Di semua huruf, contohnya inna, anna, inna dan seterusnya. Jadi semua huruf yang diawali dengan suara a atau i itu dipastikan ditulis hamzahnya dan itu adalah hamzatul qata'. Di sini ada beberapa contoh di semua ini, kemudian contoh di sini. Nah, ini mana yang huruf ya. Ini juga huruf dan semuanya dimulai dengan suara a dan ditulis serta diucapkan sebagai hamzatul qata'. Kemudian nah ini ada pengecualian. Semua huruf kecuali hamzatul lita'rif ya. Hamzah ini sebenarnya harusnya juga tidak ada hamzah di sini. Hamzah al untuk menyatakan dari mudaka, dari nakirah ke ma'rifah. Misalnya kata al jannatu, ini aslinya jannatun. Kemudian ada alif lam menjadi al jannah. Yang tadinya nakirah menjadi ma'rifah. Nah, ini farajulun. Rajulun ini kata nakirah tidak ada alif lamnya, tapi yang ada alif lamnya seperti al haqqa di sini ada alif lam dan diawali dengan hamzah di sini. Nah, di sini adalah hamzatul wasal, bukan hamzatul qata'. Dan al adalah bagian dari huruf tentunya. Kemudian awalul asma' kulliha. Yang ketiga adalah semua kata benda itu
Yang ketiga adalah pada kata benda. Jadi semua kata benda pada dasarnya adalah hamzatul qata. Semua nama ya, itu yang diawali dengan hamzah, suara hamzah, maka hamzahnya itu bisa dipastikan sebagai hamzatul qata. Eh, Seperti contoh Ahmad, Aiman, Iman dan seterusnya dalam nama-nama dalam bahasa Arab. Kemudian begitu pula nama binatang, nama apapun itu yang diawali dengan suara hamzah maka itu dipastikan hamzatul qata. Kecuali ini ada pengecualian kata-kata ibnun, ibnatun, imru'un, imra'atun, isnani, isnatani, aimullah, aimanullah, ismun, istun. Ini adalah hamzatul masuk ke hamzatul wasal. Tidak boleh ditulis hamzahnya, tidak diucapkan ketika di tengah kalimat, tapi hanya diucapkan pada ketika memulai sebuah kalimat dengan kata-kata ini. Yang keempat, tempat kita menemukan hamzatul qata adalah awal fi'il mudhari' mutlaqan rubaiyan atau ghairihi, awal fi'il mudhari' yang domir atau pelakunya adalah menunjukkan ana, domir ana. Seperti as'alu, atamanna, aqtulu, aghzud, semuanya di sini menunjukkan fa'ilnya adalah domir ana. Kembali ke ana orang yang berbicara. Seperti as'alu, atamanna, dan seterusnya. Ini ada berbagai contoh, baik kutipan baik dari ayat maupun dari hadis. Gitu. Nah, tempat ditemukannya hamzatul wasal adalah di sini. Awalul madhi al-khumasi wa sudasi wa amrihima wa masdrihima. Fi'il yang khumasi, baik fi'il madhi maupun amarnya, fi'il amar maupun masdar. Contohnya, ishtara. Di sini hurufnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti masuk kategori khumasi ya, fi'il madhi. Ishtara, kemudian fi'il amarnya ishtari, kemudian masdarnya istira'un. Ini semua diawali dengan hamzah, tapi hamzahnya tidak tulis, hanya dilambangkan dengan alif, dan tidak boleh ditulis hamzah karena ini hamzatul wasal. Begitu pula dengan kata kerja iqtada bentuk madi, iqtadi bentuk amar, iqtidaun masdarnya dan seterusnya. Contohnya dalam sebuah kalimat adalah rahimallahu abdan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Jadi kata-kata idza ishtara di sini ada hamzah tapi tidak diucapkan. Begitu pula dengan kata idza iqtada, antara kata idza dengan iqtada itu ada hamzah, hamzahnya tidak diucapkan. Ini fi'il madhi yang khumasi, ini juga fi'il madhi al khumasi. Kemudian ada di sini ada syair ya. Wastaqim di sini. Berapa hurufnya kita lihat. Waw kata yang berbeda, alif, sin, ta itu 3, qim itu qa itu apa nih? 5, ada ya sebenarnya ini tapi ya-nya dihilangkan karena perlu untuk fi'il amr. Wastaqim. Jadi antara waw dengan kata istaqim ada hamzah di sini dan ini hamzatul wasal dan kata kerjanya bentuk kata kerja amar yang hurufnya 6. Di sini 6 sebenarnya tapi karena ada ya yang dihilangkan yang juga sukun kemudian mim terakhir sukun maka ya-nya dihilangkan karena huruf ilat. Nanti ada penjelasan lebih jauh terkait itu. Kemudian posisi kedua atau tempat kita menemukan hamzatul wasal yang kedua adalah amrul tsulasi. Semua kata kerja yang bentuk kata kerjanya aslinya adalah tsulasi, hurufnya 3, kata kerjanya ditambahkan dengan hamzatul wasal. Seperti dzakara yadhkuru udhkur, syakara yashkuru ushkur, raka'a yarka'u irka dan seterusnya. Jadi ini bukan 4 hurufnya, tapi berasal dari kata kerja bentuk madi yang hurufnya 3, raka'a. Nah, kemudian yarka'u fi'il mudhari'nya, fi'il amr irka. Nah, fi'il amr itu karena berasal dari fi'il madi, fi'il mudhari' yang dihilangkan apa nih? Ya mudhara'ahnya mengganti dengan hamzah, hamzatul wasal. Baik. Kemudian yang ketiga hamzatul al-ta'rifiyah seperti yang tadi disinggung itu.
yang untuk membedakan antara kata kerja kata yang nakirah dengan ma'rifah. Di sini kata ad-din, an-nasihah, al-muslimin, ini semua diawali dengan hamzatul wasal dan tidak boleh ditulis hamzah di awalnya. Kemudian ba'dul asma al-masmu'ah, seperti itu, bahwa kata-kata ini hanya terbatas pada kata ini saja, di mana hamzatul wasal itu ditemukan dan tidak boleh kata-kata ini ditulis diawali dengan hamzah baik di atas maupun di bawahnya. Seperti kata imra'atun atau itnani atau itnatani dan seterusnya. Barangkali itu yang terkait dengan hamzatul wasal, bagaimana menulisnya dan bagaimana pengucapannya itu nanti di video yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.